Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zatria Amanda dengan NIM 2010901006. Di samping ini ada teman saya. Nama saya Apriliana Putratiwi dengan NIM 20109011029. Kebetulan nih kan aku kuliah di Universitas Asia Yogyakarta. Otomatis datang ke sini belum tahu apa sih persamaan dan perbedaan bahasa istiadat, bahasa adat istiadat, tulisan aksaranya untuk provinsi aku sendiri sama provinsi Jogja. Kebetulan teman aku ini kan asli Purworejo, Jawa ya kan. Otomatis kayak pengen ngobrol gitu tentang apa sih persamaannya gitu. Untuk dari segi bahasa apa sih aja sih yang kayak sama gitu. Nah, kalau dari bahasa, kalau di Jawa, tempe itu artinya kasar. Kalau di tempatmu apa? Kalau di tempatku tempe itu lebih menunjukkan tempat sih, kayak yuk datang ke Siko, yuk datang ke tempe Iko. Nah, jadi kayak kalau di sini ngajakin teman ke sini, ngajakin teman ke Tempat lah situ. ya. Tempe itu tempat kalau di bahasa Bengkulu Melayunya. Tapi kalau Jawa artinya Kasar kasar, ya? Oh. kasar banget. Jadi jangan asal ngomong. oh iya, berarti aku harus hati-hati gitu ya, Iya. untuk agak mengerem gitu untuk Iya. ngeluarin kata-kata itu. Biar gak jadi salah paham. Iya, benar. Terus yang kedua tuh gedang. Gedang kalau di Jawa artinya pisang. Pisang. Kalau tempatmu Kalau di tempatku tuh besar. Gedang itu besar. beda ya. Beda jauh berarti. Terus Pisang sama besar. iya. Terus pantek. Pantek kalau di Jawa kasar. Kasar. Ya, jadi jangan ngomong itu. Berarti sama ya. Kalau di Sumatera juga kasar bahasa kalau dalam bahasa pantek. Karena kayak nunjukin alat kelamin perempuan. Jadi kalau untuk di Sumatera sendiri, kalau bahasa Melayunya tuh agak gimana gitu kalau untuk nyebutinnya. Terus ada juga lawang. Kalau di Jawa pintu. Sama berarti. Berarti dua sama. Kalau di kami juga itu, tapi bukan bahasa Melayu ya. Tapi ini lebih, kalau di aku lebih ke bahasa suku aku yang di bagian utara. Lawang itu pintu juga. Jadi sama ya Bro, Ya. untuk segi bahasa. Cuma Ada beberapa sih yang beda gitu. Kasar sama enggak. Terus selain bahasa ada juga aksara. Kalau di Jawa, aksara Jawa itu Hono Coroko. Coba kalau di tempatmu apa? Kalau di tempatku tuh ada namanya aksara Kaganga. Itu biasanya dipelajarin sih di tingkat SD. Kalau di sini dipelajarin juga nggak? Iya, sampai SMP. Sampai SMP. Ada juga SMA yang masih mempelajari, soalnya kan nggak hanya bertumpu sama Hono Coroko doang. Iya. Ada sandangannya Iya. gitu loh, biar bisa jadi kata-kata. Kami juga biasanya kalau di Provinsi Bengkulu itu sendiri, kalau di bagian utara ya, kalau di bagian utara tuh untuk aksara rejangnya sendiri atau aksara Kaganganya itu dipelajarin dari kelas 1 SD sampai, kalau nggak salah kemarin tuh sampai 3 SMP. Untuk jenjang SMA itu udah nggak dibahas lagi. Contohnya apa tuh? Kalau aksara Jawa kan Hono Coroko. Nah. Kalau tempatmu apa? Sama kayak Jawa juga, jadi aksaranya tuh Kaganga, Pa gitu. Oh, mungkin hanya beda Beda penulisan, iya. Bentuk itunya. Bentuk kaligrafinya itu beda. Iya. Terus kan sekarang tuh udah mau deket-deket sama Bulan Ramadan kan. Untuk kegiatan orang Jawa sendiri sebelum memasukin bulan Ramadan itu apa sih, Bro? Kalau di Jawa ada yang namanya ruahan. Ruahan itu Coba. kayak adewe iki teko nang kuburan ziarah, adewe dongo sik karo sik wis ninggal karo keluarga sik disayat.
bar nang ziarah mengko enek acara nang masjid apa nang langgar lah beda-beda kan. Angko adewe iki nang kono penduret karo slametan. Ya, iku saurunge bulan Ramadan. Tekan saiki isih enek isih berlaku. Kalau di tempatmu apa? Kalau di tempatku sendiri itu ada namanya tuh Opoy Malam Likwa. Do isi game Ramadan lagi. 27 Ramadan, mencakup salah malam 27 Ramadan. Do tun mbem botok besi batok kelapa gitu loh, Pril. Kalau bahasa Rejangnya itu apa ya? Batok kelapa itu ya. Aku lupa bahasa Rejangnya apa, cuman batok kelapa lah intinya, itu dibakar gitu. Oh, kurung lah ya. Ya, amen tunjang do percayo masyarakat Jang'o percayo malam 27 Ramadan bele arwah keluarga giudo ningga mayuma. Jadi balik ke rumah kita gitu loh, dari arwah yang udah meninggal balik ke rumah gitu. Jadi kemungkinan sama ya, April, hampir sama berarti kalian balik mendoakan iya gitu, mendoakan yang orang sudah yang sudah meninggal gitu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sedikit bahas gitu ya tentang persamaan perbedaan. Ini kemungkin 3 bahasa ya, April, berarti Jawa, Melayu Bengkulu, sama bahasa asli aku Rejang. Nah, jadi kita bisa saling mempelajari. Iya. Jadi ngerti mana yang kasar, mana Iya, yang enggak, iya. mana yang harus kita ngomong. Mana yang harus kita jaga Nah, gitu iya. kan. Oke, sampai di sini ya. Dadah. Assalamualaikum.